kelas 11 3 dan kami dari kelompok 1. Nah, sebelum itu perkenalkan, nama saya Elsa Elina Rais. Saya Talia Buzanar Malasari. Saya Kasya Fadiawalnya Hayu. Saya Anggi Harmawan. Dan kameramen kita. Saya Videmori Zapa Kismika. Mari kita saksikan penelusuran kita di Kampung Pendelere. Dah. Halo semuanya. Sekarang ada di toko buku Pendelere. Ayo kita lihat dalamnya. Lihat. Ini titelnya Bapak. Sebenarnya kalau bangunannya dari tahun 1912. Ya, Udah lama sekali ya. ya sudah. Dulu bukan toko buku, dulu percetakan awalnya ya. Cuman sama, toko buku memang lebih banyak toko bukunya. Percetakannya. Ya, Dengan Bapak siapa? siapa ada ya? Makanya sekarang turun temurun, dulu kakek Kang, sekarang abang sepupu saya, Pak Jadi. Jadi buku-buku ini banyak buku-buku Muhammadiyah. Buku Muhammadiyah kita terutama yang paling rutin adalah Suara Muhammadiyah. Setiap bulan ada 2 edisi dia. Ya, jadi 1 bulan itu 2 edisi, awal sama pertengahan bukunya. Ini sudah ada langganannya semua, sudah ada langganannya. Karena suara Muhammadiyah semua ya? Iya, Suara Muhammadiyah. Ini Suara Muhammadiyah edisi lama. Yang Ya. terbaru? Yang terbaru baru datang itu belum Oh, dibuka ya? dibuka. Ya. Nanti. Kadang ada yang sudah habis. Ini tinggal sisa-sisanya. Makasih ya Bapak. Iya, Makasih ya Pak. sama-sama. Maaf, ganggu. Iya. Halo semuanya. Sekarang kita sedang berada di Museum Hoscokroaminoto. Nah, Hoscokroaminoto merupakan lahir pada tahun 1882 dan wafat pada tahun 1934. Beliau adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia. Beliau dikenal sebagai orang yang bijak, berpengetahuan luas dalam bidang perdagangan, agama, politik, dan juga merupakan salah satu pelopor gerakan nasionalis Indonesia. Nah, beliau pun juga merupakan seorang guru terhormat bagi tokoh visioner bangsa Indonesia dalam sejarah Indonesia lainnya. Selanjutnya, Hoscokroaminoto pindah ke rumah khas kolonial Belanda ini pada tahun 1905. Di dalam ruang tamu yang sederhana, beliau seringkali mengadakan diskusi politik maupun ideologi, sehingga banyak para penyewa yang menganggapnya sebagai guru terhormat. Para penyewa tersebut antara lain adalah Soekarno, Musso, dan Kartowiryo, memainkan peran penting dalam sejarah kemerdekaan di Indonesia. yuk kita semua lihat gimana sih isi museumnya. Nah, selanjutnya pada ruang tamu terdapat tokoh-tokoh pada masa pergerakan Hoscokroaminoto. Nah, yang pertama ada Sangchi Tan Malaka. Selanjutnya ada Agus Salim.
Selanjutnya ada Kiai Haji Mas Mansur. Selanjutnya ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, Sam Maun, dan ada foto Soekarno dan juga Agus Salim Dusdeker. Nah, sekarang kita sedang berada di rumahnya Host Cokroaminoto. Sekarang kita ini sedang berada di ruangan apa, Vidi? Di ruangan pergerakan Sarekat Islam. Baik. Nah, jadi di sini ini ada pada tahun 1912 itu ada Haji Sumandi, itu adalah tokoh pendiri dari Sarekat Dagang Islam. Ini adalah fotonya beliau. Kemudian di sini adalah Museum Sumandi, di mana museum ini berada di Kampung Lawiyan, Solo, ada di Solo, teman-teman. Selanjutnya, ini merupakan buku-buku koleksi dari keluarga Host Cokroaminoto, dari putra keduanya bernama Anwar Cokroaminoto. Ini ada buku Roh Juandi, Pejuang Pengusaha dan Perintis, ada Agama dan Pembangunan di Indonesia, Sistem Ekonomi Menurut Islam. Lalu di sini ada tahun 1913, di mana Sarekat Islam saat itu melakukan kongres di Kaliwungu, dan di Solo Maret tahun 1913 Cokro terpilih menjadi Wakil Ketua Sentral Sarekat Islam mendampingi Samanhudi. Kongres dihadiri 40 cabang Sarekat Islam yang diantaranya mewakili 200.000 orang. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan pada tahun 1914 Bapak Tirto Dadi Sudjo berhasil meyakinkan Samanhudi yang merupakan seorang pengusaha batik besar dari Kampung Laweyan. Nah, singkatnya, Samanhudi berhasil menghimpun penguasa batik dari kota Surakarta, dan beliau mendirikan perkumpulan dengan nama Sarekat Dagang Islam. Berikut ini ada foto-foto pada kejadian tahun 1914. Terima kasih. Nah, selanjutnya kita di tahun 1916. Pada tanggal 30 Januari tahun 1916 di Jakarta, Samanhudin yang sudah tidak memiliki kursi sebagai ketua SDSI akhirnya mengajak Gunawan untuk menggelar rapat pembentukan CSI atau Sentral Sarekat Islam Tandingan. Dari sinilah SI berganti nama menjadi CSI, yang makna Host Cokroaminoto lah sebagai ketua dan Gunawan dijadikan wakil ketua. Akan tetapi Gunawan tidak lama duduk sebagai wakil ketua di CSI, dan akhirnya pada bulan November Gunawan digantikan oleh Abdul Muiz. Pada tahun 1917, keanggotaan Sarekat Islam makin berkembang pesat di seluruh Indonesia. Nah, ini adalah upacara pelantikan pengurus Sarekat Islam di Blitar tahun 1914. Nah, pada tahun 1918, Kongres CSI digelar sejak akhir bulan September, dan terpilihlah Maun dan Darsono sebagai komisaris CSI. Ini adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda Alexander William Frederick Edensburg tanggal 18 Desember 1909 sampai dengan 21 Maret 1916. Di sini ada anak kos di Gang Peneleh, yaitu yang pertama ada Kartosuwirjo, yang kedua ada Alimin, dan yang ketiga ada Muso, dan yang keempat ada Smaun, dan yang kelima adalah Smaun dan Darsono. Di sini ada tempat sertifikat yang sudah ditandatangani oleh Soekarno untuk peresmian tempat Cokroaminoto, dan di atasnya ada gambar Soekarno.
Oke, sekarang kita lagi ada di caption pakaiannya Soekarno. Jadi pakaian yang dikenakan Soekarno ketika beliau ngekos di rumahnya Hustoro Aminoto yaitu seperti gini ya. Pakai kemeja aro putih dengan dasi kupu beserta jas modern warna ivory dan bagian bawahnya menggunakan jarik motif parang barong. Lalu di alas kakinya beliau menggunakan sepatu selop. Nah, ini merupakan busana pakaian yang dikenakan oleh Hos Cokroaminoto ketika berbicara di Kongres. Beliau menggunakan blangkon Jogja, kemudian juga mengenakan bagian beskap atas yaitu beskap Jogja dengan bagian bawah merupakan jarik motif parang Kusumo Cap Garuda. Nah, alas kakinya beliau menggunakan sandal selop. Nah, di sini adalah kamar pribadi dari Bapak Hos Cokroaminoto. Di sini bangunannya cukup sederhana, tapi ruangannya cukup nyaman untuk ditempati. Bukan begitu, Zaza? Iya, benar. Di sini ada kasur dari Bapak Cokroaminoto. Biasanya digunakan untuk istirahat. Di sini juga ada cermin dan beberapa hiasan ruangan yang cukup vintage dan membuat kamar Bapak Cokroaminoto ini memiliki kesan yang sangat nyaman untuk ditinggali. Ini juga terdapat kopi yang biasanya digunakan oleh Bapak Hos Cokroaminoto. Halo, ini kalian sedang berada di mana? Kita ada di kamar Dari Soekarno. Nah, bisa direview nggak kamarnya gimana? Bisa. Permisi. Ya, kamarnya yang ditinggali untuk Soekarno sepertinya sedikit Sederhana. Sangat sederhana ya. Ini berada di loteng ya teman-teman ya kondisinya. Ya, kamar ini ada di loteng rumah Cokroaminoto guys. Jadi bentuknya seperti ini. Ya, begitu. Bentuknya sangat sederhana, hanya beralaskan Tikar tikar dari jerami atau kayu yang tipis dan pencahayaan yang cukup minim. Ya. Nah, guys. Suasananya di sini bagaimana ya? Aromanya. Iya. Suasananya lumayan menenangkan dan sedikit gerah karena tidak ada pemasukan angin di sini, tapi cukup nyaman untuk ditinggal untuk sementara waktu. Oke, terima kasih. Atuh. Selamat teman, perkenalkan nama saya Alsa Ailina Rois dan teman saya Televisi Nurmalasari. Saya Akasia Kalyawati Rahayu. Saya Hongki Armawan. dan ada kameramen kita. Saya Video Marizapa Gismika. Oke, Absen 16. kita Halo semuanya, kita dari semuanya. Halo, Rek. Gilani. Gilani, Kenapa? Halo, Rek. Halo Rek. Gilani coba. Hola, Rek. Hola. Halo Rek. Halo, Rek. Wait. Kita sekarang sedang berada Kami dari ini kan. Udah dah. Singkat. Ada Tuan Putri guys tadi guys. Aduh. Udah ya Ra, tak tinggal ya. Bye bye. What the hell?
ngawur kan iki.